Memang anak kecil bisa ajaib. Justru malah anak kecil tuh lebih mudah ajaib ya. Karena Lebih kan mudah? dia lebih bersih. Oh, oke. Usia 8 tahun ke atas ya, 8 tahun sampai 18 tahun lah. Sampai 18 ya, Dia remaja bisa, berarti ya. Betul. Dia Oke. bisa memahami dari buku itu gimana caranya untuk bisa dapetin keajaiban. Mereka itu keajaiban apa Bunda biasanya? Mereka ini cenderung lebih ke prestasi, kayak prestasi, kemudian benda-benda impian, jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan kemana tempat rekreasi, bahkan juga waktu bersama orang tua. Nah itu keajaiban-keajaiban yang mereka biasa dapetin, dokter. Karena nih gimana caranya tahapnya supaya mereka itu bisa mau membaca, terus atau minimal mau memahami, dan bagaimana cara orang tua memahamkannya kalau misalkan mereka tidak mau baca. Awalnya dari orang tuanya dulu, settingan orang tuanya dulu. Kalau dia memang pengen anaknya jadi lebih baik, ya dia harus rubah energinya dulu gitu. Terus doain dari pikiran, dari kata-kata ke anaknya itu yang baik-baik aja. Saya tahu dari Ustadz Nasrullah itu ada 10 jurus utama mengenai rezeki. Iya betul. Nah boleh di-spill nggak setiap jurusnya Bunda, dan bagaimana mengajarkannya ke mereka dalam konteks anak-anak dan remaja? Oke, yang pertama itu adalah kunci ya, yaitu Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya mengundang seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di podcast ini, karena sebelumnya pernah mengisi segmen Pejuang Keajaiban. Kita sambut saja Bunda Fatayat yang merupakan seorang pendidik di Rumah Hafiz Quran Kanza. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Oke, saya undang lagi karena ini luar biasa. Sebelumnya kita pernah bahas dalam series Ramadan juga bahas mengenai keajaiban Bunda. Keajaiban bagi sebagian besar sih membahas mengenai orang dewasa ya, orang tua. Tapi kemudian saya tahu nih Bunda ini menulis buku keajaiban, boleh dibilang ya, keajaiban bagi anak kecil atau anak-anak gitu ya. Yang ingin saya tanyakan pertama kali mungkin gini Bunda. Memang anak kecil bisa ajaib gitu. Bisa banget. Justru malah anak kecil tuh lebih mudah ajaib ya. Karena Lebih kan mudah? dia lebih bersih gitu. Konsepnya oke. itu kan kalau untuk ajaib itu dia harus bersih. Nah anak ajaib ini anak-anak remaja, khususnya anak-anak ya, lebih cepat banget dapat keajaiban ketimbang anak-anak yang remaja, yang dewasa apalagi. Oke. Gitu. Nah kalau bicara mengenai anaknya, rentangnya itu sebetulnya rentang umur berapa sih yang kita diskusikan sekarang nih? Kalau dari segmen buku aku ini sih dari usia 8 tahun ke atas ya, 8 tahun sampai 18 tahun lah. Sampai 18 ya, Dia remaja bisa, berarti ya. Betul, dia Oke. bisa memahami dari buku itu gimana caranya untuk bisa dapetin keajaiban. Oh, Gitu. oke. Setidaknya dia udah bisa baca. Nah insya Allah tuh dia bisa nerapin, bisa ngerti cara-caranya bagaimana. Oke, yang penting dia bisa membaca, atau mungkin kalau masih anak-anak banget ya gitu, dibacain orang tuanya gitu ya. Iya, Orang iya. tuanya yang menerapkan gitu ya Bunda ya. Iya bisa jadi. Oke. Orang dewasa kan gampang ya, oh saya terpuruk, jadi lepas dari keterpurukannya. Saya punya amanah, istilah teman-teman trainer ya. Iya. Lunas amanahnya. Tiba-tiba saya dapat rezeki. Kalau anak-anak itu keajaiban seperti apa sih yang Bunda sendiri pada saat penulis ini observasi atau mengetahui gitu dari mereka, itu keajaiban apa Bunda biasanya? Dari pengalaman saya 10 tahunan ya mengajar di dunia anak dan remaja, mereka ini cenderung lebih ke prestasi, kayak prestasi, kemudian benda-benda impian, jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan kemana tempat rekreasi, bahkan juga waktu bersama orang tua. Nah itu keajaiban-keajaiban yang mereka biasa dapetin dokter. Oh oke. Jadi khasnya anak-anak ya? Betul, sama ini juga punya lingkungan yang baik, khususnya teman-teman. Oke. Terus juga kemarin ada beberapa yang dia mulai naik kelas, terus juga pindah ke sekolah gitu kan. Aku pengen dapetin sekolah terbaik nih. Nah coba praktekin ilmunya gitu kan. Alhamdulillah dia dapat sesuai dengan apa yang dia mau. Oh gitu. Nah itu work banget deh pokoknya, Oke. bekerja banget. Dan intinya mereka kan boleh dibilang lebih sedikit dosanya gitu ya, karena umurnya juga tidak seperti orang dewasa gitu ya. Artinya berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain itu lebih sedikit waktu mereka, sehingga boleh dibilang dosanya lebih sedikit gitu ya. Gitu Bunda ya salah satunya. Itu gimana sih Iya, memahaminya? salah satunya itu gitu. Tapi juga kan tantangannya sekarang tuh anak muda itu kan dia ke gadget ya. Oh iya Gitu. betul. Jadi tantangannya tuh bagaimana caranya nih anak-anak ini jangan langsung
misalnya ada keluhan atau ada persoalan, dia langsung ke gadget, langsung ke medsos gitu. Nah, jadi aku tuh lebih fokusnya arahin gimana caranya mereka ini meyakini bahwa ada sesuatu zat yang lebih hebat daripada medsos gitu, yaitu Tuhannya sendiri. Aku kemas biar anak-anak lebih mudah untuk bisa deket sama Robnya dengan cara yang mudah mereka pahami gitu. Kayak gitu. Nah, kalau bicara mengenai anak yang memang pengen punya sesuatu, ingin sesuatu, atau dia punya keinginan untuk belajar hal yang lain gitu ya, selain ke gadget, itu kan mungkin bisa kita ajarin Bunda. Tapi ini banyak orang tua di luar sana gitu ya, yang mungkin berpikirnya gini, ini gimana saya mau ngajarinnya nih gitu kan anak-anak juga dideketin aja misalkan lebih milih gadget gitu. Kalaupun ini baca bukunya malas baca buku misalkan. Nah, ini gimana caranya tahapnya supaya mereka itu bisa mau membaca terus atau minimal mau memahami, dan bagaimana cara orang tua memahamkannya kalau misalkan mereka tidak mau baca? Yang pertama satu dari orang tuanya dulu pastinya gitu. Memang anak ini kan cerminan dari orang tua. Gitu, dan energinya itu kebawa dari orang tua, khususnya ibu ya. Kalau dari ibunya itu mau berpikir untuk anak saya mau nih baca buku ini, anak saya ini orang yang baik, anak saya ini dia mau terima masukan, ibunya selalu berusaha untuk berpikir kayak gitu, nanti anaknya akan kebawa energinya positif gitu. Tapi kalau dari awalnya orang tuanya atau ibunya udah bilang dia mah nggak mau baca gitu, dia mah senangnya gadget, ya udah itu ya hasilnya. Iya, awalnya dari orang tuanya dulu, settingan orang tuanya dulu. Kalau dia memang pengen anaknya jadi lebih baik, ya dia harus rubah energinya dulu gitu. Terus doain dari pikiran, dari kata-kata ke anaknya itu yang baik-baik aja. Pasti deh anak tuh nanti jadi kebawa energinya. Apalagi ibu ya. Misalkan ibunya bahagia 1 level, nah anaknya tuh 3 kali level bahagia. 3 kali lipat ya? Iya benar. Nah energi ibu juga mempengaruhi suami gitu. Misalnya ibunya bahagia, ya suaminya 1 level sama. Tapi kalau anak 3 kali level. Gitu ya. Sebenarnya bisa dikondisikan asal tadi orang tuanya, terutama ibunya, pengamal dulu ya. Benar. Minimal dulu dia gitu. Ini dulu deh, pikirannya positif dulu ke anaknya. Jangan langsung ngejudge gitu ya. Apalagi kalau ibu udah ngomong, wah dia mah malas, dia ada segala macam gitu kan. Dia malas, nggak mau baca, sukanya gadget, main mulu gitu. Ya udah itu yang terjadi. Gitu. Tapi kalau ibunya pengen, saya kan pengen anak saya baik, saya pengen anak saya baca buku, pengen anak saya belajar. Tanamkan kata-kata itu ke anak gitu. Ayo nak, bukunya bagus. Ayo nak, kamu rajin belajar, kamu anak yang baik. Bunda bangga sama kamu karena kamu suka belajar. Kalimat itu aja terus gitu kan. Nanti anak-anak tuh lama-lama jadi, oh iya ya, pengen coba baca pengen apa kata mama, kata bunda gitu. Jadi nggak bisa gini ya Bunda ya. Saya kan udah baca bukunya, bagus nih gitu. Saya ke rumah misalkan, daripada main mulu nih kemana-mana keluyuran, daripada main gadget mulu nanti jadi orang bodoh misalkan gitu ya. Ini istilah saya mencontohkan. Ini baca bukunya bagus, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Orang tuanya dulu yang harus dibenerin gitu ya. Terutama ibu tadi ya. Iya benar. Berarti kalau di sekolah gurunya dong kalau gitu ya? Yes, kalau enakan sih memang buku ini dipegang sama para guru ya. Nah, biasanya kalau anak-anak yang remaja itu mereka dengerin gurunya daripada orang tuanya. Nah, gurunya punya buku ini, kemudian diaplikasikan aja, dia jelasin di kelas. Kemudian kan ada worksheet-worksheetnya nih di bukunya. Kasih worksheetnya itu di print atau bagaimana, terus anak-anak dikasih project. Apalagi ini bukunya kayaknya ringan banget ya. Banget. Bahasanya itu bahasa anak-anak pun mampu mencerna ya. Bukan sesuatu yang memang tinggi ya bahasanya gitu. Keseharian banget gitu ya Bunda ya. Anak saya yang usia 8 tahun aja bisa baca dan dia bisa ngerti. Bisa ngerti ya. Okay. Baru baca di bab 2 aja dia baru paham kan. Bab 1 bab 2 tuh aku fokus di kata-kata ya. Apa yang kamu katakan itu jadi doa gitu kan. Baru baca 2 bab aja dia udah praktekin gitu. Oh iya kan kata bunda di situ ngomongnya yang baik-baik aja ya gitu. Jadi dia jaga omongan gitu. Itu 8 tahun padahal. 8 tahun padahal ya, apalagi yang lebih tua lagi ya, sampai remaja harusnya bisa memahami dengan mudah ya gitu ya. Iya, tapi benar. Tadi kuncinya adalah orang tuanya dulu, terutama ibu yang mengamalkan dulu gitu ya. Positif dulu gitu ya. Kalau bisa temenin mereka gitu ya. Betul. Di sekolah ya ada gurunya yang menerapkan di keseharian, Iya. termasuk pelajaran. Nah, kalau bicara mengenai bukunya nih,
tidak tebal juga, jadi jangan khawatir ya gitu ya. Tidak tebal juga, ini sangat praktikal sekali. Tapi saya ingin bongkar nih, kalau udah di sini kan mau nggak mau harus dibongkar bukunya. Salah satunya aja yang Siap. dibongkar itu adalah, saya tahu dari Ustadz Nasrullah itu ada 10 jurus utama mengenai rezeki. Iya betul. Nah, boleh di-spill nggak setiap jurusnya Bunda, dan bagaimana mengajarkannya ke mereka dalam konteks anak-anak dan remaja? Kalau kemarin kita series Pejuang Keajaiban itu kan bicaranya mengenai orang dewasa, persoalan orang dewasa, keinginan orang dewasa. Nah, ini 10 mandiri rezeki dari perspektifnya anak-anak tuh apa itu dan bagaimana mengajarkan menerapkannya? Boleh di-spill yang pertama dulu Bunda. Oke, yang pertama itu adalah kunci ya, yaitu perisai rezeki. Aku sebut di situ bersih-bersih dosa gitu. Aku bilangnya Oke. bersih-bersih Nah, dosa. daripada itu jargon yang mungkin bagi anak-anak agak tinggi ya, perisai rezeki, tapi ini bersih-bersih dosa. Bersih-bersih Lebih mudah gitu. dipahami. Oke. Iya, Gimana kan, tuh Bunda? kalau misalnya di jurus 1 ini aku ngejelasin gitu bahwa kamu punya impian gitu. Jadi aku tetap analogiinnya itu seperti yang air hujan. Air hujan turun, kamu pernah kebayang gak nih gitu, ada air hujan turun dari langit ke bawah gitu kan, seperti air batu, terus kamu ada di bawahnya. Kira-kira kamu basah gak gitu kan? Basah Bunda gitu. Tapi ada orang yang gak basah loh gitu. Siapa? Mereka yang pakai payung, mereka pakai perisai gitu, pakai jas hujan. Nah, gimana caranya nih biar yang pakai payung itu yang tadinya nggak kena basah, terus dia biasa kena basah? Caranya dibuka aja payungnya gitu kan, jawab mereka. Buka aja payungnya, buka aja jas hujannya, perisainya gitu. Nah, tahu nggak teman-teman, rezeki itu kan dari Allah. Semua itu impian, prestasi, rezeki yang kamu mau itu dari Allah, ada di langit, ada di atas gitu. Dan Allah Maha Baik, Dia turuninnya itu seperti air hujan gitu. Jadi Dia turun langsung ke kita. Cuma sayangnya ada sebagian dari kita tuh pakai payung gitu, pakai perisai. Terus jadi akhirnya dia mental deh gitu kan, kepentok gitu. Udah, ya Allah aku pengen juara 1 gitu kan. Allah udah mau kasih, tapi kepentok, mental lagi gitu. Nah, gimana caranya nih biar bisa dapat? Ya udah buka aja Bun gitu kan, payungnya, perisainya. Nah, itu dia nak. Tahu nggak apa itu perisai dan payung yang dimaksud gitu? Yang dimaksud itu adalah sesuatu yang kita nggak tepat gitu, namanya dosa gitu, sesuatu yang nggak tepat. Contohnya apa? Misalnya teman-teman yang paling ringan nih, yang paling awal lalai sholat misalkan, terus bermain gadget berlebihan, nggak bantu orang tua. Nah, saat teman-teman lalai sholat, dia bentuk tuh payungnya gitu, perisainya kebentuk. Maka teman-teman doa apa, dia nggak akan nyampe. So dibersihin dulu gitu, dibuka dulu payungnya, dibersihin dulu dosanya, nanti impiannya mudah datang gitu. Terus gimana cara mudahnya biar bisa kebuka? Ada 2 cara nak. Kalau kita buat perisai itu sama aja kita minta maaf sama Allah ya. Kalau minta maaf sama orang kan gampang nih gitu. Jadi aku simulasinya kalau sama orang kan maafin ya gitu kan, jabat tangan gitu. Kalau sama Allah gimana gitu. Nah, Rasulullah SAW ngajarin kita 2 cara. Yang pertama istighfar, perbanyak istighfar, minta maaf, ya Allah aku minta maaf gitu, dengan cara istighfar minimal 100 kali sehari gitu. Terus kalau misalnya aku udah banyak istighfar nih Bun, tapi nggak terwujud gitu. Nah, berarti istighfar kamu tuh udah tumpul. Jadi harus kamu naikin level. Dan ini masih lancip gitu, masih pasti dapat lah insya Allah. Yaitu dengan sholat taubat. Gimana caranya sholat taubat? Gampang kok teman-teman, kayak sholat subuh aja gitu, kayak sholat duha, cuma 2 rakaat. Terus kamu bisa ngelakuinnya kapan aja, kecuali abis subuh sama abis asar gitu. Udah, terus setelah itu minta maaf sama Allah, itu di perisai bersih-bersih dosa. Aku fokusnya di situ. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada LOP, ya kan? Law of Projection. Kalau yang LOP itu jurus yang kedua, cara kerjanya aku biasanya contohinnya, sekarang kan anak-anak belajarnya pakai laptop ya. Laptop, kebanyakan gitu di sekolah. Proyektor, layar gitu, biasa gitu. Jadi aku arahinnya juga seperti itu. Ada laptop, ada proyektor, ada layar gitu. Nah, apa yang ada di laptop itu dipancarkan oleh proyektor, terus menerus cahayanya terus tampil deh di layar. Nah, ternyata teman-teman, itu kan laptop, proyektor dan layar itu kan buatan manusia ya gitu. Ternyata Allah juga buat situasi kita tuh sama kayak gitu gitu. Apa itu maksudnya Bunda? Laptop itu adalah
apa yang kita pikirkan, yang kita rasain, yang kita motivasiin itu adalah laptop, nggak kelihatan gitu. Nah kalau proyektor itu adalah otak kita, dia memancarkan terus. Setelah itu layar itu adalah nasib teman-teman, gitu. Apa yang teman-teman pikirin, dia akan dipancarkan terus sama otak dan nanti akan jadi kenyataan. Betul. Tapi nggak cuma dipikirin ya, tapi dirasakan juga gitu. Terus ini ada beberapa teman-teman yang juga dapat keajaiban dengan LOP ini. Nah kalau anak-anak yang udah bersih tuh mereka LOP dikit aja tuh langsung jadi gitu. Langsung jadi ya. Kayak misalnya nih ada contoh, aku kan kasih contoh 2 di situ ya, Raffi sama Nadine. Raffi ini dia itu pernah lihat di YouTube tuh ada drone putih gitu. Terus dia ngebayangin aja ya kan, dia ngebayangin drone-nya gitu, udah punya drone-nya, lagi make drone-nya gitu. Betul-betul dia ngebayangin, karena waktu itu dia udah diajarin LOP juga kan. Jangan cuma ngebayangin tapi juga dirasain gitu kalau bener-bener udah terjadi gitu. Dia LOP-in terus tapi dia gak cerita sama siapa-siapa gitu kan. Nah gak lama setelah itu dia ulang tahun, dapat hadiah dari omnya. Begitu dibuka itu drone putih seperti yang dia mau. Padahal dia nggak cerita. Orang tuanya pun nggak cerita. Oh gitu ya, luar biasa. Begitu dibuka, Bunda ini yang aku mau, persis banget yang aku mau, kata dia gitu. Masya Allah keren banget aku bilang gitu. Nah LOP itu untuk anak-anak remaja ini emang paling cepat nih. Paling cepat. Betul. Apalagi tadi udah menjalankan yang pertama, bersih-bersih dosa gitu. Benar. Dia udah bersih-bersih dosa, terus dia LOP dikit aja. Insya Allah jadi itu. Nah ini saya udah kebayang nih ya, buat anak saya juga yang satu 7 tahun, satu 11, satu 14 tahun itu, dengan mengajarkannya seperti tadi kayaknya sih ringan bisa dicerna gitu, dengan mudah. Apalagi anak kadang-kadang keinginannya itu tidak terbatas ya, artinya tidak banyak halangan. Nggak mungkin nih, nggak gitu anak-anak biasanya lebih luas lagi, cita-citanya pun jadi apa kan bebas gitu ya. Nah kalau diawali dengan pembelajaran seperti itu sejak dini kayaknya bisa jadi ini ya, cara dia saat dewasa itu lebih mudah, bawa-bawa nantinya gitu ya. Benar. Biasa Bunda, yang ketiga Bunda apa? Yang ketiga disiplin kata. Nah disiplin kata ini kata-kata itu jadi poin utama gitu ya. Jadi poin utama buat teman-teman anak remaja gitu. Dari pengalaman bersama anak-anak remaja, kata-kata itu kadang suka jadi hal yang simpel bagi mereka gitu. Jadi ngomong tuh ceplas-ceplos gitu kan. Padahal ternyata kata-kata itu adalah doa. Gitu kan, apa yang diucapin dia akan menjadi energi ke langit, kemudian masuk ke alam bawah sadar, lama-lama jadi nyata lah gitu. Kayak biji tasbih gitu kan. Di ujungnya kan ada iketannya kan. Nah disiplin kata tuh kuncinya tuh di iketannya. Kalau disiplin katanya lepas, misalnya dia udah bersih-bersih nih, udah bersih-bersih dosa, dia udah LOP gitu, tapi kata-katanya masih kayaknya gak mungkin deh, atau kayaknya aku bodoh, atau masa sih aku bisa berhasil, pokoknya kalimatnya nggak bagus, ya udah biji tasbihnya itu kebuka, lepas, buyar dari semua. Awal lagi. Yang di LOP-kan itu bisa buyar lagi seperti bener, itu ya. Bener. Dari kata-kata itu. Dari kata-kata. Ini anak-anak kan diawali di rumah biasanya sebagian besar lah, mungkin lah orang tua juga mengajarkannya sebagus mungkin di rumah. Tapi setelah lepas ke punya teman sekolah segala macam itu, nah itu kadang-kadang ada yang diserap, apalagi ke gadget ya, nonton YouTube, kata-kata dari medianya itu kurang bagus, walaupun dia belum paham di awal, itu juga bisa pengaruh ya. Banget ya. Memang sih peran orang tua sama guru itu sangat harus ekstra gitu ya. Jadi dari kitanya dulu nih orang tua yang nyontohin gitu kan. Pastinya kita ngajarin yang baik-baik lah ya ke anak-anak kita gitu. Cuman kadang kita suka lepas juga gitu. Lepasnya tuh kita pikir ya udahlah dia udah gede gitu kan, boleh megang gadget gitu. Ternyata lepasnya di gadget, misalnya dengar kalimat-kalimat itu di gadget. Berarti kita kan perlu untuk memantau nih apa yang dia lihat di gadget. Kan ada beberapa cara lah ya, kita batasi gitu. Kemudian pemilihan teman sekolah itu juga perlu diperhatikan juga sama orang tua gitu. Memang nggak bisa dilepas deh kalau sekarang tuh. Memang sih nggak 24 jam kita ngawasin anak gitu kan. Satu kunci orang tua dulu positif pikirannya, kata-katanya.
Yang kedua, terus dipantau, nggak bisa kita lepas sesibuk Ya. apapun kita gitu kan. Eh, Terus dari disiplin kata itu, jadi kita latihan-latihan. Orang tuanya juga harus latihan. Harus latihan juga, jangan sampai nanti Iya, mama bilang kemarin, gitu. papa bilang gini kadang kemarin, suka saya nggak gitu. boleh itu. Kadang kayak gitu ya. Iya, bener. oke. Tapi asiknya tuh kalau anak-anak yang pernah ikut kelas saya, malah anaknya suka ngasih tahu orang tuanya. Oh gitu ya. Ya orang tuanya jangan sensi juga ya kalau dikasih tahu anak-anak, harus belajar juga. Tadi kuncinya Iya. orang tua malah salah satunya ya. Bener. Orang tua duluan. Kalau enggak ya kalau diajarin sama anaknya atau diinfokan anaknya karena sudah belajar mana rezeki untuk anak-anak gitu ya, dari buku ini ya harus Terima. menerima juga ya, Iya. perbaikan juga ya, sama-sama Iya, perbaiki bener. gitu Wah, Bunda. anaknya jadi Ya. ngasehatin. Disiplin kata yang ketiga, lalu yang keempat Bunda. Yang keempat itu sebentar, perisai. LOP Ada tadi, juga disiplin kata. Paradox of Candy. Paradox of Candy. Nah, Iya. suka nih anak-anak dengan Iya, permen-permen. permen-permen. Mungkin lebih mudah kali Mati. Gimana nih cara Bunda mengajarkannya Paradox of Candy ini? Kalau dulu tuh ya, waktu saya masih kecil remaja kan, kayaknya tuh mikirnya kenapa sih aku kayak gini terus gitu kan ya, gitu kan. Terus ternyata bebannya tuh adalah karena dosa gitu. Tapi agak berat gitu, gak mudah gitu kan nerimanya, karena kamu ibadahnya nggak ini gitu. Pokoknya apa-apa neraka segitu. Terus akhirnya setelah belajar Paradox of Candy gitu kan, digambarkan kayak permen gitu. Itu kan kayaknya lebih ringan. Kayak misalnya ada permen ya. Semua anak tuh biasanya kan suka permen ya, gitu, suka permen karena dia manis gitu. Cuman kan semua permen yang kita suka itu kan pasti ada bungkusnya dong. Gak mungkin gak ada bungkusnya. Bungkusnya macam-macam. Ada yang bungkusnya nggak mudah dibuka, ada yang bungkusnya itu nggak terlalu menarik gitu, tapi dalamnya bagus. Ada bungkusnya bening, macam-macam lah ya gitu. Nah, apapun bungkusnya kita nggak pernah mikirin kan gitu, karena kita fokus sama isinya nih teman-teman gitu. Kamu pengen isinya kan, pengen permennya gitu. Ya udah, terima aja dulu permennya sama bungkusnya, terus dibuka aja bungkusnya, terus bungkusnya kita buang kan, baru kita makan permennya. Nah teman-teman semuanya gitu, saya suka ngomong kayak gitu ke teman-temannya. Kalau kamu lagi dikasih ujian nih, misalnya kamu dimusuhin sama teman misalkan, itu sesuatu yang nggak enak gitu. Nah itu seperti bungkus gitu, seperti bungkusnya permen, sesuatu yang nggak enak tapi kita buang gitu. Sebenarnya di balik dari bungkus itu ada permennya. Begitu juga sesuatu yang terjadi sama kita tuh yang nggak enak itu teman-teman, itu bungkus, itu bungkus aja. Nah kalau kamu terima dengan lapang dada, maka nanti akan dapetin permennya, dapetin rezekinya, impian kamu itu. Kayak misalkan contoh lain tuh saya suka contohin lagi. Misalnya nih kamu pengen naik kelas gitu kan. Kamu naik kelas nih, Allah tahu kamu pengen naik kelas, tapi Allah kasih kamu ujian dulu. Ada nggak orang naik kelas nggak ujian? Nggak ada. Ujian. Iya. Sedangkan anak-anak kan ujian kan, aduh ujian gitu kan. Harus belajar mengapa atau apapun gitu ya. Iya. Tapi harus dihadapin gitu kan. Nah ujian itu ya bungkusnya. Saat mau dihadapin, kita akan terima kenaikan kelas itu dengan baik gitu. Isinya kenaikan kelas tadi. Iya, ini relate betul. banget dengan anak-anak ya contohnya, karena agak berat juga kalau ngajarin ke anak 8 tahun 9 tahun misalkan bungkus permen itu adalah musibah, kayak sesuatu yang pasti musibah gitu. Dengan orang tua gitu ya, mungkin orang tua tuh jadi bingung ya. Ini kan relate banget ya. Mau naik kelas tadi, terus lagi berantem sama temen, ada temen yang tidak baik itu, ya jadi bungkusnya itu lebih relate dengan anak-anak sih Bunda ya gitu ya. Oke. Nah itu yang keempat, Paradox of Candy. Selanjutnya merawat terumbu karang. Terumbu karang. Iya, MTK ya. Hmm. Nah banyak teman-teman ini kan yang mereka pengen uang jajannya nambah, pengen juara 1, juara 2 gitu, atau pengen menang segala macem ya impian-impiannya. Tapi mereka tuh fokusnya rezeki yang mereka tahu tuh, kalau misalkan mau nambah rezeki, menambah uang jajan, yang mereka tahu uang jajan ya dari ayah atau enggak dari ibu gitu ya. Kan. Minta dong gitu, minta uang jajan boleh nggak gitu, mintanya ke orang tua. Kemudian kalau misalnya dia pengen sepeda, dia harus nabung selama berapa lama gitu kan. Ya dia mikirnya
masih secara seperti itu gitu. Padahal ada cara yang lebih mudah juga gitu, yaitu MTK. Bahwa rezeki itu sebenarnya bukan dari orang tua, bukan dari kerjaan atau misalkan dia udah bisnis yang remaja bukan gitu harus kan. kerja dulu gitu ya. Iya. Mungkin yang dewasa berarti saya harus kerja dulu, belum tentu itu gitu ya. Belum tentu itu. Oke, iya. Sebenarnya rezeki teman-teman tuh, kalau teman-teman mau dapetin rezeki lebih mudah itu, caranya adalah teman-teman muliakan dan bahagiakan orang. Oke. Biasanya aku contohinnya tuh gini, misalnya nih kamu disuruh sama ibu kamu beli terigu gitu. Dek, tolong beliin terigu gitu kan, sekilo. Berangkatlah dia ke warung A. Ke warung A, ibu saya beli terigu dong sekilo gitu kan. Nah si penjualnya tuh tunggu, mukanya cemberut gitu kan. Dia bungkusin gitu kan. Terus ngasih terigunya. Berapa bu? Kita nanya. Kata penjualnya, misalnya 10.000. Gitu dengan suara yang ketus dan gak ada senyum-senyumnya. Dikasihlah uang 50.000 kembali. Gak pakai suara, langsung ngasih uangnya nih, gitu aja. Udah. Jalan tuh anak pulang, mikir aja, saya kenapa ya kok dia cemberut sama saya, kan mungkin dia mikir kayak gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya anak-anak gitu kan. Nah besokannya ibunya nyuruh lagi nih, orang tuanya nyuruh lagi, dek tolong beliin telur gitu kan, sekilo. Berangkatlah dia ke warung. Kemarin aku ke warung situ, ada warung lain, aku mau cobain warung lain gitu kan. Ke warung B lah dia datang, bu saya mau beli telur gitu. Oh berapa dek gitu, nih lebih ramah si penjualnya. Sekilo bu gitu, sebentar ya dibungkus dulu ya, disiapin dulu. Udah siapin, sambil nanya, ibunya sambil ngobrol, si penjualnya nanya, kelas berapa dek kamu sekarang gitu. Oh saya masih kelas 4 SD gitu. Masya Allah, semoga jadi anak soleh ya, pintar, sukses dunia akhirat gitu. Penjualnya ngomong gitu. Berapa bu? Oh ini 12.000 aja misalkan. Dikasih uangnya, kemudian dikasih kembaliannya. Ini dek kembaliannya gitu. Makasih bu, iya sama-sama. Sebentar, ini ada permen nih buat kamu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu ya, kamu suka ya gitu, kata penjualnya. Wah makasih banyak ya bu gitu. Iya sama-sama. Pulanglah dia gitu. Kira-kira kalau ibunya ngasih suruh lagi ya, nyuruh dia beli lagi, dia mau ke warung A atau warung B? Yang kedua pasti ya. Kenapa dia milih yang warung yang kedua? Yang B itu karena si penjualnya itu memuliakan dan membahagiakan pembelinya. Maka rezekinya akan datang lagi. Begitu juga kamu nak. Kalau kamu mau dapat impian, mau dapat rezeki dari Allah, kamu muliakan orang, bahagiakan orang. Siapa yang paling pertama kamu harus muliakan, bahagiakan? Orang yang paling terdekat, yaitu ayah dan ibu kamu. Jadi pagi-pagi ini langsung mikir nih, aku harus ngapain ya gitu kan. Ngelihat ayah lagi nyiram tanaman, ayah boleh nggak aku bantuin nyiram? Mungkin ayahnya mikir gini, tumben misalkan gitu. Tumben biasanya menonton film atau enggak main gadget. Ya senyum aja gitu kan, nggak apa-apa aku pengen bantuin misalnya gitu. Terus habis bantuin ayahnya, ibunya lagi belanja gitu kan, bawa barang-barang, langsung ibu sini aku aja yang bawain gitu. Nah terus aja kayak gitu, berbuat baik sama ibu, sama ayah, sama saudara gitu. Apalagi sama teman-teman juga berbuat baik. Maka nanti insya Allah akan kasih rezeki dari arah yang gak disangka. Gak cuma dari ayah dan ibu kamu aja. Dari yang lain juga ya, termasuk teman-teman tadi ya. Iya. Nah kalau yang saya lihat nih di kebanyakan anak-anak, termasuk mungkin sesekali dari anak saya juga gitu ya. Karena anak-anak tuh umumnya gini ya, melihatnya oh dia baik banget, aku juga harus baik. Tapi bunda misalkan dia itu jahat ke saya, dia itu suka ketus, dia itu suka ngomel-ngomel. Saya nggak mau, saya sama orang kayak gitu. Nah sering banget tuh anak kayak gitu. Nah gimana membuat anak ini jadi sadar tuh bahwa ke orang yang tidak baik ke kita pun, termasuk teman-teman yang kadang-kadang misalnya tidak baik juga ke kita, kata-katanya buruk, itu tetap bisa berbuat baik. Itu gimana cara membuat mereka paham tentang merawat terumbu karang ini tuh? Itu aku jelasinnya di jurus yang berikutnya. Apa tuh? Garis kebenaran. Oke, sekalian deh kalau gitu. Jadi persis banget yang Dr. Demul jelasin ya. Benar banget anak-anak itu kayak gitu. Jadi dia ibaratnya kalau bahasa gaul, lo baik gue baik gitu kan, kayak betul. Nah di garis kebenaran itu aku jelasin gitu. Nah kamu tahu nggak kisah Nabi Adam?
Nabi Adam itu kan diciptain di surga nih gitu. Terus setelah diciptain semua malaikat, kemudian iblis diminta untuk menghormati Nabi Adam nih. Tapi si iblis ini nggak mau gitu, karena dia ngerasa saya paling hebat lah gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara Adam, kenapa saya harus hormati Adam gitu kan? Kemudian Allah nggak suka dengan perbuatan si iblis itu gitu. Terus diusirlah si iblis ini dari surga gitu. Nah si iblis nyalain Adam, gara-gara Adam nih gue dikeluarin dari surga gitu kan. Dia ngerasa si Adam yang salah. Akhirnya si iblis ini dendam nih sama Adam gitu. Pokoknya ya Allah, saya mau kasih saya penangguhan ya Allah gitu. Saya mau ganggu anak cucunya Adam supaya mereka ikut saya gitu kan. Sampai hari kiamat gitu. Nah sama Allah dikasih kesempatan itu. Dikasih job desk, si iblis itu adalah menggoda Adam. Ya, job desknya iblis menggoda Adam. Nah si Adam ini kan udah di dalam surga ya. Dikasih job desk juga sama Allah gitu. Adam, kamu udah tahu iblis itu kan ingkar ya. Jangan ikutin apa kata iblis lah, jangan tergoda gitu. Terus Allah juga kasih perintah juga, kamu boleh nikmatin apa aja nih di surga gitu. Semuanya udah tinggal dapat aja, kamu tinggal minta langsung datang. Tapi jangan deketin satu pohon itu ya kan. Nah si iblis tahu celah gitu. Wah ada larangan nih gitu kan. Iblis lakukanlah job desknya dia gitu kan. Dia goda Adam, nggak kena gitu. Goda Hawa, akhirnya kenalah juga dua-duanya Adam dan Hawa ini mendekati pohon yang Allah larang. Turunlah, singkat cerita Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ya, dikeluarkan dari surga gara-gara tidak melakukan perintah job desk dari Allah. Betul. Yaitu dia tergoda dengan iblis dan mendekati pohon itu. Nah, bedanya respon. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, responnya dia menyalahkan Adam gara-gara Adam ya. Tapi responnya Nabi Adam beda. Saat dia dikeluarkan dari surga, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia nggak bilang gara-gara lo iblis gitu. Harusnya gitu umumnya ya gitu ya. Yang kebayang gitu ya. Udah jelas memang salah iblis, tapi kan nggak seperti itu responnya. Iya, responnya malah Nabi Adam tuh, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku udah menzolimi diriku sendiri gitu. Jadi dia nyalahin dirinya sendiri, nggak nyalahin si iblis. Nah dari sini teman-teman semuanya, apapun yang terjadi sama kalian, ya kita nggak pernah bisa menghandle nih respon teman-teman kamu tuh orang baik semua. Ada temen yang kurang baik ke kamu gitu. Bukan itu jadi patokan kamu nak. Tapi bagaimana respon kamu? Kamu mau responnya seperti iblis atau responnya seperti Nabi Adam? Kalau kamu responnya seperti iblis, maka akhirnya adalah masuk ke neraka. Ya dong. Nah kalau respon kamu seperti Nabi Adam, maka yang akan kamu dapat adalah ampunan, rahmat, kemudahan, keajaiban, dan endingnya adalah surga. Surga ya. Gitu. Jadi anak-anak sudah familiar juga dengan cerita itu, yang muslim terutama, diceritakan lagi dan dimasukkan di sana value-nya adalah tadi garis kebenaran ya. Iya, benar. Luar biasa. Benar. Ya. Jadi anak tuh mikirnya, oh iya ya, temen aku kayak gitu, ya udah. Mungkin aku ada salah gitu. Jadi buat apa nyalahin orang lain gitu. Sama aja kita seperti iblis lah, menyalahin orang lain gitu. Walaupun itu tidak mudah gitu. Tapi kalau kamu mau dapat endingnya surga, ya udah seperti Nabi Adam aja nak gitu. Seperti Nabi Adam. Minta ampun sama Allah gitu. Terus memperbaiki diri. Apalagi anak-anak dikasih pilihan tadi ujungnya, mau seperti iblis atau Adam, pasti Adam dong. Kalau Adam seperti ini, itu udah mengikat banget ke anak-anak ya. Kadang aku karena anak-anak aku jelasinnya nggak terlalu panjang lebar dulu. Aku tanya dia dulu, begitu dia jawab, baru ini kayak misalkan, kamu pilih mana, iblis atau Adam? Aku tunggu responnya dia dulu. Pasti kan dia jawabnya Adam kan. Ya Adam dong bunda. Maka kamu belajar untuk menyalahkan dirimu aja dulu daripada orang lain. Itu lebih ngena gitu. Oh iya, tadi kan saya udah terlanjur ngomong Nabi Adam gitu kan. Berarti resikonya adalah saya harus menyalahkan diri saya sendiri dulu gitu daripada menyalahkan orang lain. Iya, kalau contohnya Nabi Adam tadi agak make sense ke anak-anak dibandingkan misalkan udah
yang penting kamu sendiri yang aku salah. Tapi kan aku benar. Yang salah dia secara normal itu memang betul gitu. Tapi tadi dengan cerita itu jadi anak-anak dibawa ya. Iya. Storytellingnya ke sesuatu yang mereka juga yakini ya. Benar. Kalau umat Islam kan meyakini banget itu. Jadi ya udah pada milih iblis Nabi Adam gitu. Ini luar biasa Gak ada sekali. pilihan lain. Nggak ada pilihan lain dan kita ngajarin kebenaran juga sebenarnya gitu ya. Benar. Oke Bunda, itu luar biasa ada 6 jurus ya. Totalnya dari 10 jurus yang dibahas di sini ya. Iya. Tapi sisanya ada 4 lagi. Ini beli aja bukunya. Ini storytelling banget dan di dalamnya juga ada checklist saya lihat beberapa ya. Iya, aku Ada bikin checklist. worksheet gitu. Iya, worksheet. Jadi ini kayak mudah juga gitu diikuti orang tua ataupun bahkan anak-anak langsung ya. Misalkan kalimat negatif kamu apa, diubah jadi positifnya apa. Ini kan ada contohnya 5 dan bisa diteruskan gitu ya. Iya benar. Ini bagi orang tua juga menarik sekali. Nanti kalau yang ingin tahu bagaimana mengajarkan 4 jurus lainnya di luar yang 6 tadi sudah dibahas, bisa lihat di deskripsi. Nanti dicantumkan ya untuk Iya insyaallah. yang berminat Benar. ingin beli buku ini, nanti ke Instagramnya atau ke nomornya Bunda Fatayat ya. Iya betul. Nah di first comment juga nanti lihat ya, ada bukunya. Tapi kadang-kadang gini Bunda, ada orang tua yang ini saya akan coba nih. Ini saya udah dikirimin bukunya, udah baca dulu. Saya akan coba ke anak saya, gitu ya. Tapi tadi ternyata kalau saya bilang nih buku bagus baca nggak bisa gitu. Gak bisa. Harus orang tuanya Harus dulu. orang tuanya dulu. Jadi saya harus belajar dulu, Iya, saya harus menerapkan dulu. Nanti saya coba ke anak saya gitu ya untuk mempelajari ini karena luar biasa nih storytelling di dalamnya. Anak-anak banget nih kalaupun anak-anak baca langsung ya, apalagi kalau orang tua ya. Tapi gini, Bunda, ada kalanya orang tua ini anaknya nggak mau baca, susah baca dan sebagainya. Bisa nggak saya kirim kelasnya? Ada kelas khusus nggak sih? Bunda itu menyelenggarakan kelas untuk anak-anak nggak sih sebenarnya? Iya Pelatihan banget. gitu ada? Oh oke. Aku bikin grupnya juga namanya komunitas ABG, Ajaib gitu. Bikin Gol. Oh ini seperti bukunya ya, Ajaib Iya, Bikin Gol iya. ABG, pas banget ini. Terus grup Terus itu juga di grup itu aku ada beberapa audio gitu. Terus juga ada konseling misalkan dia mau tanya Oke. gitu. Terus juga aku bikin kelas. Biasanya sebulan sekali. Kalau saat ini sih masih sebulan sekali aku sebulan bikin sekali. kelas. Oke, itu online atau offline? Offline. offline ya? Ada juga online-nya. Kalau online kan bisa kapanpun ya gitu. Ada juga online-nya. Terus kalau yang offline-nya itu aku bikin sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi kayak nge-charge gitu mereka. Oh oke. Nah ini untuk komunitasnya di WA Group tadi? Iya. Atau di mana? Di WA? Aku di Itu WA untuk Group. alumninya atau gimana? Untuk yang udah masuk ke, udah ada satu yang udah pernah ikut aku sebelumnya. Terus juga yang buku ini aku ada linknya di situ, aku Ada tulis. linknya di dalamnya. Oh oke, nanti kita bisa lihat di linknya di sini ya. Nah audionya aku save di Telegram karena kan lebih mudah ya. Lebih mudah untuk file Nyimpen di situ. oke. Untuk file-file audionya aku simpen di Telegram. Untuk ngobrol-ngobrolnya itu aku ke WA biasanya. Kalau jadwal kelasnya ada di mana? Bisa tahu di mana ya? Kalau jadwal kelas tuh bulan Juli ini aku bikin tanggal 20 insya Allah. Di? Kalau jadi insya Allah di Hotel Balairung Jakarta Timur Matraman. Oh Jakarta Timur ya. Ya sekitar itu atau mungkin dari kota lain juga bisa ya. Karena Bisa. di hotel kan bisa nginep di sana juga ya. Sekalian jalan-jalan. Lagi masih libur atau baru-baru masuk nih mungkin ya. Bisa mampir ke sana ya. Iya. Untuk pendaftarannya nanti bisa ke link pemesanan Di- buku sama di sana. Sama aku Sama di ya? IG aja. Oh di IG ya. Di Oke. situ ada kontak aku juga kok insya Allah. Oke, ini setelah nonton video ini setelah tayang langsung cepet-cepet ya, karena kan mungkin tempatnya terbatas juga, gitu ya. Kan nggak mungkin ada 2.000 orang sekaligus, kecuali nanti mega ajaib bikin gol, gitu. Seperti Masya Panas kan Allah, bikin Masya mega ini ya seminar gitu ya. Nah, nanti kalau komunitasnya udah Karena ke banyak, sekolah-sekolah juga sih. sekolah-sekolah juga. ada Oh jadi juga. bisa diundang di sekolah nih khusus? Iya bisa. Oh gitu. Jadi aku Oke. suka ngisi ke sekolah-sekolah juga, terus ke komunitas kayak gitu. Oh oke, ini saya nanti ke sekolah anak saya tuh ada 3 Oh boleh. gitu. SD udah boleh dong ya undang ya. SD SD, bisa SMP, SMA udah bisa ya. banget. Nah, pokoknya membawakannya ABG banget ya itu. ya. ABG banget. Dan aku juga ketika tampil itu pakai topi. Oh oke. Topi khas aku topi putih gitu. Biar apa ya? Frekuensinya sama gitu. Frekuensinya sama ya dengan anak. Iya harus pakai gitu ya. topi kan sama frekuensinya Iya daripada gitu. yang datang itu betul-betul berbeda penampilannya. Ini kayak diceramahin nanti ya. Gitu anak-anak gak mau tuh anak-anak sekarang apalagi. Enggak, maunya ngobrol, Oke. cerita, baru mereka bisa paham. Iya. Udah kalau anak-anak sudah baca nih atau ikut kelas gitu. Umumnya yang saya alami juga. Pada saat ikut kelas atau apa entah acara sekolah atau apapun gitu ya. Selesai itu udah lupa lagi gitu. Gak istiqomah gitu. Istilah orang tuh gak istiqomah atau ya ini baru aja selesai kelas menjalankan tapi tiba-tiba udah enggak lagi gitu, kesibukannya luar biasa, akhirnya lupa yang dipelajari. Itu
bagaimana caranya sih supaya orang tua bisa memastikan anaknya juga istiqomah? Kalau dari pengalaman yang udah pernah ikut ini, ya, mereka tuh kalau pulang dari kelas itu bisa bertahan selama seminggu tuh. Ya biasanya kan tidak, apalagi anak-anak ya sekarang udah swipe cepet banget gitu distractionnya seperti itu seminggu ya. Nah, ya paling nggak seminggu itu mereka masih energinya tuh masih enak gitu. Kalau kita tanya gimana gitu setelah ikut acara ini gitu, ikut kelas, lebih ringan bunda gitu. Terus aku jadi tahu harapan aku apa gitu, aku jadi tahu tujuan aku apa gitu. Itu seminggu tuh masih ya lumayan lah baterainya gitu. Aku anggapnya itu baterai gitu kan, full gitu. Nah seminggu berikutnya itu udah mulai berkurang dong ya kan, setengah gitu kan. Nah apalagi kalau udah sebulan gitu kan gak di recharge lagi, terus dia gak mempraktekannya. Nah makanya biasanya tuh gini, satu pastiin dia tuh berada di dalam komunitas yang memang semuanya tuh teman-temannya tuh baik-baik. Oh oke, penting ya Gitu. tindak lanjut dari kelas itu atau baca buku ini ya kita harus cek juga ya sekelilingnya gitu. Iya benar, makanya kan aku bikin komunitas yang di WA sama yang di Telegram itu supaya apa? Supaya teman-teman yang udah ikut kelas mereka tetap berada di dalam komunitas. Oke. Ada yang di situ ada yang cerita atau ada yang ngingetin atau apa. Supaya setiap hari dia bisa lihat gitu kan, Ada bisa notify minimal gitu salat duha dulu. Iya kayak gitu. Kata-katanya gitu. Minimal dia ternotify ya. Benar. Kalau misalkan lagi moodinya swing kemana, dapat notifikasi itu diingetin seperti itu ya. Komunitas perlu banget tuh komunitasnya. banget. Oke. Terus setiap bulan itu usahakan itu ya diikutkan lagi kelasnya. Oh, ikutan lagi. Karena Oke. beda deh, dokter benar. Aku tuh ngelihat anak-anak yang setiap bulan ngikutin kelas aku dengan anak-anak yang jarang dan anak-anak yang nggak pernah ikut itu beda. Oke. Gitu. Kalau anak-anak yang tiap bulan ikut, dia jadi ya energinya itu terjaga gitu. Terus kata-katanya juga terjaga, sopan santunnya gitu kan. Terus prestasinya itu meningkat gitu. Kalau misalnya yang jarang itu ada lupa-lupanya tapi diingetin misalnya, ayo disiplin kata misalnya gitu. Misalkan dia ngomong apa gitu, ngomong kata-kata yang kasar gitu. Padahal dia udah pernah ikut seminar nih gitu. Kita ingetin gitu, ayo disiplin katanya nak. Oh iya dia baru ingat gitu. Minimal mengingatkan dia langsung ingat gitu. Itu yang jarang ya. Itu yang jarang gitu. Kalau yang nggak sama sekali itu yang nggak mudah saya untuk masuk. Karena di kelas itu kan dia step-step kan, pakai slide terus ada prakteknya gitu kan. Jadi kan ngebuka mindset tek gitu kan. Tapi kalau yang nggak pernah ikut, untuk masuk ke dunianya dia itu kita harus beberapa tahap. Kayak memahami dulu dari awal Iya. ya. Karena 5 orang, 10 orang, 100 orang yang berbeda itu beda-beda ya. Cara masuknya juga beda. Kalau yang terbiasa kan udah frekuensinya sama intinya gitu ya. Iya benar. Kan ada anak yang dinasehatin pelan aja, iya bunda gitu. Ada yang emang levelnya dia itu udah terbiasa keras misalnya, karena orang tuanya memang keras misalkan. Ya kita juga untuk nasehatinnya itu juga harus agak naik gitu. Cuman ya gimana caranya ya biar anak-anak nih yang belum pernah ikut itu bisa dapat energi yang positif juga, ilmu yang bagus juga. Ya biasanya aku ngebukanya itu ngajak bercanda dulu gitu, pendekatannya beda lah intinya gitu ya, nggak sama. Bikin bahagia dulu gitu. Kalau udah senang gitu, bahagia sama kita ngobrol, baru deh masuk. Nah itu butuh proses. Makanya tadi kayak yang sudah masuk kelas usahakan ikut kelas berikutnya. Supaya tadi yang sudah dalam tanda kutip ditaklukkan dengan cara komunikasi yang pas itu langsung di maintain ya, boleh dibilang itu keberhasilannya gitu ya. Karena tadi ya bertahan seminggu, ternyata betul anak-anak kan lebih cepat gitu, tergoda yang lain udah main lagi yang lain gitu ya, seperti itu ya. Benar. Ya karena kan kalau kita biasakan mungkin lama-lama udah terbiasa ya. Sekali mungkin berhasil, seminggu hilang, tapi kalau terus-terusan mungkin 5 kali, 6 kali, 10 kali sudah tertanam di dirinya gitu. Iya banget. Jadi dia tahu tahapnya. Misalnya dia pengen impian apa, kita tinggal bilang masih ingat kan caranya gitu. Nanti dia langsung keinget deh. Atau dia punya hajat apa, coba garpu tala. Gitu. Dia tahu caranya. Siap.
Oke Bunda, itu luar biasa nih insight-nya. Bagi teman-teman ada 4 jurus lagi ada di buku ini semuanya. Ada worksheet, checklist gitu ya. Itu luar biasa, saya pikir bisa meng-guide kita orang tua dan juga anak-anak gitu ya. Segmen di sini yang nonton pasti orang tua, bukan anak-anak. Tapi dari sini Bapak Ibu silakan mungkin bisa cek di deskripsi, ada first comment juga nih bukunya. Atau tadi kepoin kelasnya tadi kapan dan sebagainya, pendaftarannya gimana, silakan gitu ya di IG-nya Bunda Fatayat. Nah Bunda, terakhir nih buat orang tua, terutama karena yang piorin orang tua. Sebenarnya apa sih do's and don't-nya, saya pengen Bunda share supaya anak-anak bisa ajaib. Karena anak-anak ajaib kan tidak membuat kita juga repot sulit istilah saya gitu. Jadi lebih mudah bagi orang tua bener. gitu ya. Membantu Membantu banget gitu ya, apalagi yang lebih dari satu gitu anaknya itu kan. Dan harus sibuk bekerja. Kalau anak-anaknya ajaib nih versi magnet rezeki, ini kan akan luar biasa kalau menurut saya. Apa yang disampaikan ke orang tua di rumah yang nonton video ini? Oke, baik, bismillah. Para orang tua yang pastinya juga ajaib ya, karena kita semua itu adalah makhluk ajaib. Maka teman-teman atau orang tua yang udah diberikan anak-anak, diamanai oleh anak-anak, pastikan sebelum kita menuntut anak untuk ajaib, kita dulu sebagai orang tua yang jaga energi positifnya. Kalau untuk bisa ajaib itu memang dia cenderung ke positif. Nah, karena anak ini adalah cerminan dari orang tuanya, sesibuk apapun kita, usahakan kita yang praktek dulu gitu, yang belajar dulu gimana caranya nih biar bisa jadi ajaib gitu. Terus kemudian barulah kita contohkan ke anak-anak kita gitu supaya mereka bisa jadi ajaib. Karena manfaatnya untuk menjadi anak jadi mempunyai anak yang ajaib itu adalah ya kita tentunya dimudahkan ya sebagai orang tua. Terus berdoa sama Allah, kemudian praktekin buku ini ya, karena buku ini sebenarnya untuk satu pribadi karena dia ada worksheet pribadi gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi membantu orang tua untuk menjelaskan ke anak-anaknya dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang mudah ke mereka. Terus juga coba dalami kehidupan anak-anak kita, anak remaja kita. Gak cuman kita menyalahkan, tapi kita ajak mereka ngobrol, ajak mereka diskusi gitu. Setelah itu baru kita masuk. Kita tahu nih ilmu bagus nih, baru kita masuk, kita sodorkan nih, nah ada ilmu bagus banget, coba deh kamu baca, coba kamu praktekin, coba kamu ikut kelasnya gitu. Mudah-mudahan saya doakan juga semoga Allah mudahkan kita semua bisa punya anak-anak yang ajaib ya, yaitu anak yang selalu ditolong Allah. Dengan punya anak-anak yang ajaib, maka nanti Allah akan memuliakan dan membahagiakan keluarga kita, insya Allah. Oke, luar biasa ya Bunda. Jadi seperti Ustaz Rasulullah sering sampaikan, kita itu makhluk ajaib karena bukan makhluk bumi, makhluk surga gitu ya tadinya gitu. Nah, kadang-kadang orang tua juga tidak mudah memahami bener ya ajaib, kita makhluk surga dan sebagainya, apalagi buat anak-anak. Tapi buku ini nih Ajaib Bikin Gol, ini bisa membuat anak-anak kita mudah memahaminya dengan analogi-analogi yang mungkin di sekitar mereka ya relevan untuk anak-anak. Nanti silakan kalau mau baca lebih detail ada di buku Ajaib Bikin Gol dari Bunda Fatayat Al-Humaira. Terima kasih Bunda atas sharingnya hari ini, semoga bisa menginspirasi banyak orang, dan saya kira setiap keluarga wajib punya minimal satu buku, sekolah di perpustakaannya wajib ada ini. Terima kasih. Satu orang satu buku ya. Satu orang satu buku harus itu ya. Teman-teman silakan nanti cek deskripsi atau plus komen kita. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.